Tadi bagaimana ya pertanyaan yang tadi, ya mungkin lanjutkan lagi jawabannya pemaparan Pak Nyoman. Oke, baik, saya lanjut lagi ya. Ya. Boleh, Pak Senap? Boleh. Tadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU gitu ya tentang tingkat partisipasi. Ya. Saya justru melihat sesuatu yang berbeda dalam konteks itu. Yang pertama 71% ya, 71 itu memang hampir 72% itu memang cukup tinggi gitu. Tetapi menurun dibanding dengan Pilpres, tapi kata beliau stabil sekali. Nah, saya kebetulan sebelum pemilu saya dialog dengan anak-anak muda dari beberapa BEM, termasuk dari BEM saya ajak dialog, malah di TPRI juga, termasuk juga beberapa. Nah, saya orangnya usil, saya senang tanya-tanya apa gitu. Sudah punya pilihan tidak gitu? Tanya saya, sudah punya pilihan nggak terhadap itu 1 hari atau 2 hari sebelum hari A? Ternyata mereka masih bingung, tidak punya pilihan. Apa makna dari itu? Artinya sosialisasi yang dilakukan, kampanye yang dilakukan oleh paslon ini belum mengusik, belum menarik minat mereka untuk yang mana yang bisa menjanjikan. Kenapa Anda tidak punya pilihan? Saya belum meyakinkan, sang paslon ini belum meyakinkan saya untuk bisa, walaupun itu tidak mewakili seluruh masyarakat atau kaum milenial, tetapi paling tidak di fenomena ini jangan dianggap remeh gitu, bahwa ternyata kaum milenial ini penting untuk mengetahui mereka akan mendapatkan apa ketika si paslon ini akan menjadi pejabat publik. Dan ini itu terjadi, sehingga pikir saya inilah kecenderungan yang kemarin itu menjadi golput atau tidak berpartisipasi. Ketika pemilu itu saya juga berusaha keliling. Nah, ketika keliling itu ada beberapa anak-anak muda ternyata tidak memilih. Saya ya usil lagi, tanya kenapa kira-kira tidak datang ke pemilu? Tahu nggak ada pemilu sekarang? Tahu. Siapa calonnya? Tahu mereka. Ternyata. Terus ya kayaknya kurang menarik bagi saya. Artinya saya dapat simpulkan dari fenomena 2 itu sebelum dan ketika itu bahwa ini sebetulnya golputnya namanya golput politik, bukan golput administratif yang artinya Golput politik. Politik itu artinya mereka tidak mempercayai bahwa ketika dia melakukan pemilihan, ketika mereka melakukan hak pilihnya, si calon ini akan memberikan sesuatu yang positif untuk mereka ke depan gitu. Artinya tidak meyakinkan, paslon ini belum meyakinkan mereka yang belum ini untuk bisa menjanjikan ke depan gitu. Dari calon penyemannya untuk visi misi itu belum bisa meyakinkan pemilih milenial. Betul. Nah, kalau itu posisinya itu bukan kesalahan kepada penyelenggara, tetapi ini sebetulnya di partai politik. Ya. Karena partai politik lah yang semestinya mencari tokoh atau kader yang bisa meyakinkan publik untuk bisa meningkatkan akseptabilitasnya dan sekaligus juga meningkatkan elektabilitasnya. Iya. Bisa menarik gitu. Biar mereka mempunyai merasa pemilih kan ini gitu. Tapi di satu sisi juga menarik ini, Pak. Ini golput politik. Tapi kalau dalam perspektif saya kemarin ini golput selera. Ya, karena seleranya berbeda. Ketika ikonnya dipakai seniman bondres, jadi orang yang tidak suka bondres tidak akan tertarik. Ini golput selera menurut saya. Jadi ketika influencernya dipakai seorang selebgram yang tidak suka dengan selebgram itu menjadi sebuah bully-bulian. Makanya saya bilang ini adalah golput selera. Tetapi satu hal memang yang harus kita bangun, baik dari penyelenggara menurut ya, dari pengamat politik, apalagi beliau adalah penyeman orang akademisi, bagaimana menumbuhkan bahwa pemilihan umum itu adalah hal yang sangat penting. Nah, memilih, supaya jangan seperti yang saya diskusikan kemarin, sudah tidak memilih, tidak peduli, tapi tiba-tiba pemerintahannya ada sebuah kebijakan tidak disukai, protes. Nah, asal jangan seperti itu. Berani protes, artinya bebas berbicara yang bertanggung jawab. Nah, sekarang saya kembali kepada Blikung. Blikung ini menarik, menyambung masalah tadi. Ada masyarakat yang tidak memilih, ada dia tahu dengan situasi pemilih. Dan ada juga isu yang menarik ini, katanya pemanggilan itu nggak sampai. Nah, bagaimana ini? Apakah Anda begitu? Ya inilah makanya saya harus klarifikasi betul bahwa C6 yang dulu namanya C6 sekarang namanya C pemberitahuan. C pemberitahuan. Bukan surat undangan. Sekali lagi,
Saya udah sering, dan ini udah dari 2020, 2024, ini semua sudah sama. Ya, jadi jangan itu dipakai. Bahkan sekarang sudah ada cek DPT online, hanya memberitahukan di mana tempat memilih. Dan itu udah, ya, udah ada di handphone kita. Sudah ada di handphone kita dengan cek DPT online. Dan itu sudah banyak yang menggunakan. Bapak Ibu sekalian, setelah kami cek semua, itu ada sekitar 4,65% dari DPT. Ini nggak banyak. Ya, pertama, zaman kemarin kita titip nih, karena kita itu kalau dibayangin, nah sekarang 7 orang ini mencari 600 orang per TPS, 7 orang. Paginya dicari nggak ada, siangnya dicari nggak ada, malamnya tutupin pintu karena kan kadang nagih hutang. Ini pinjol kan pinjol. Kita udah lakukan, dan mereka itu berjuang, ada nih disebut pulau, ada nih tabrakan, bahkan patah tulang. Itu hanya untuk melayani warga kita. Dan ini sudah dilakukan hanya 4,65%. 65%, dan itu tidak kami titip lagi, karena dulu begitu kami titip dengan saudaranya, dipakailah oleh saudaranya memilih. Dan ini dimarah-marah KPU. Wah, ngapain titip-titip? Ini menarik. Nah, setelah kami nak titip-titip sekarang, tak boleh cara-cara titip. Ya dibilang lagi, oh KPU gak optimal. Semua salah KPU. Ya, padahal itu sekali lagi, itu hanya formulir pemberitahuan bahwa Anda memilih di mana. Bawa aja KTP, kemudian cek DPT online-nya di mana memilih, dikasih kok. Dan banyak yang dikasih. Nah, itu ini saya ingin tahu. Nah, ini kan sudah kita sosialisasikan. Saya salah satu yang mensosialisasikan kemarin bahwasanya dari proses pendaftaran DPT gitu sampai di mana kemudian sampai memindah memilih. Kita sosialisasikan. Nah, sekarang makanya saya bilang tadi ini menyambung sebenarnya. Kenapa kemudian terjadi golput? Karena udah tahu, ini sampai tadi udah tahu memilih, kemudian udah pemilu, tidak menarik bagi generasi kita untuk kedua calon itu. Ya, anggaplah itu, ya 4,65%. Berapa yang tidak ada di TPS? 28,1. Kurangi 4, ini. Berarti ini yang nggak datang ini gimana? Satu, sebagian di luar negeri. Bapak Besiar semua. Ada yang di luar sekolah. Ada yang di luar alam juga. Nah, ini kan nggak tahu di luar alam. Itu bikin pemilihan sudah dongkangnya bikin pemilihan ada mati. yang meninggal, DPT kita ada yang sudah meninggal pada saatnya. Kan ini banyak sekali, dan ini harus dievaluasi. Nanti tahun depan saya pastikan itu akan keluar. Kenapa orang tidak datang ke TPS? Jadi bukan merekayasa alasan sekarang, nanti kita buktikan. Kalau saya harus akademik riset. Tidak boleh yang aneh-aneh. Jadi kita lihat kenapa? Karena saya pernah penelitian nih di Bangli waktu saya jadi ketua KPU Bangli Pilkada 2015. Yeah. 3 top survei yang menyatakan bahwa pertama, karena calonnya tidak disukai, terlalu banyak patogen apa omongannya sih terwujud. Itu terbanyak. Maka itu saya kasih tahu waktu itu parpol, fungsi rekrutmen politik Anda kurang. Ayo dong, carikan kader-kader yang antara apa yang diucapkan sama dengan yang dilaksanakan. Yang kedua itu karena upacara. Lalu ini upacara yang besar. Waktu itu kebetulan, kebetulan itu kita sekarang nggak boleh lagi milih tanggal. Kalau dulu kita nentuin ada dewasa dan lain. Apalagi sekarang Jakarta tanggalnya. Ya serempak kita di Bude. Ya, kalau pas misalnya ada Bude Wage Lau atau apa, pasti nggak akan datang ke TPS. Nah, ini yang harus kita antisipasi kalau kita serentak. Kalau dulu saya tentukan, saya harus ke Peranda dulu. Niki wenten dari Peranda nggak ada karena Sula, macam-macam itu. Itu kita lakukan dulu. Kalau tidak serentak, kalau serentak, ya nggak bisa. Nah, jadi Ragum lagi dia jadi. Ragum usul ke Ketua Penyelenggara Pemilu dan Pengamat Politik. Kalau tidak menemukan titik temu, sebaiknya pemilu 5 tahun lagi nggak usah pakai pemilihan nyanyian saja. Kalau malah jurusungi, nyen kamauhan sih itu, gitu. Cuma benar gitu, nyanyian kalau jurusungi, barang kawan tuh dengan nyungi, onyonya kawan. Nyungi. Peracang besar. Nah, heran domain gitu, makanya repot. Ini lu kejadian ini berdua nih. Ya. Kalau kita memilih konden barang surat pemberitahuan, kita bisa cek di HP. Sekarang
handphone sangat canggih sekali. Orang bilang dunia dalam genggaman. Sekarang kita bertanya ke Pak Komang lagi sekali ya. Oke, ini pertanyaan terakhir Pak Komang. Menurut Pak Komang, gimana caranya kita menurunkan angka golput di Bali? Secara pengamat politik. Iya, cara pengamat politik. Dari kajian-kajian. Iya, kajian-kajian yang Pak Komang tahu, pernah baca atau pernah lihat. Apakah nanti Pak Komang memantau dulu? Siapa tahu punya polisi nanti ya untuk tahun depan gitu ya. Silakan lagi. Baik, yang pertama kan kita perlu tahu bahwa masyarakat kita perlu tahu golput itu kan ada 3 ya, golput ideologis, golput politik dan administrasi. Yang ideologis itu memang apa? Orangnya tidak suka dengan ideologi negara kita, tentang produk-produk yang dihasilkan oleh pemerintah, kebijakan juga tidak, termasuk pemilu. Mereka nggak memilih orang nggak suka, orang memang nggak suka terhadap produk ini, termasuk nggak suka. Tapi kayaknya yang ini di Bali tidak, karena kan memang Bali itu saya bilang nasionalismenya tinggi. Yang kedua adalah golput politik, dan kita sudah sampaikan. Kenapa mereka nggak datang? Karena calonnya nggak menarik, nggak menjanjikan, nggak berkualitas, atau ingkar janji. Itulah isu-isu negatif atau kesan-kesan atau track record yang mereka baca, yang mereka resapi itu memang tidak menjanjikan untuk mereka untuk membawa daerah ini menjadi lebih baik. Masyarakat akan diberikan sesuatu kesejahteraan atau kemakmuran yang lebih baik. Oleh karena itu tidak ada harapan mereka. Kuncinya adalah cari paslon atau calon legislatif juga atau siapa saja calon pejabat publik ini yang berkualitas, track recordnya bagus, kapabilitasnya baik, kemudian kalau bisa punya visi dan misi ke depan. Nah, ini tugasnya partai politik, mengkader dari awal, melihat tokoh-tokoh yang potensial, dan kemudian mengajak, dan kemudian dari awal juga mensosialisasikan tentang visi dan misi. Sebenarnya visi dan misi yang dikembangkan itu kan visi dan misi partai. Visi dan misi partai itu harus sesuai dengan platform negara sesungguhnya, kan gitu. Sudah sinergi sebetulnya, sudah kelihatan sebetulnya itu kesamaannya. Oleh karena itu maka siapa kira-kira yang akan membawa ini ke depan yang mampu? Nah, di situ kuncinya. Kalau itu sudah, maka akan menarik. Mereka akan senang karena calon mereka ikut berkompetisi dan mereka banyak harapan dari situ. Saya yakin kalau dengan itu tingkat partisipasinya lebih baik. Tapi kalau yang administrasi, yaitu tugasnya KPU, tugasnya pemerintah, didaftar dengan baik, cari DPT-nya yang baik, kemudian bekerja secara profesional, ada alternatif ketika ada kesulitan secara administrasi, sehingga mereka tadi sudah disampaikan ya, kalau itu kan ada panggilan, tapi juga ada cross check yang lain, ada pendataan lagi ke penduduk atau ke rumah-rumah. Saya kira itu jalan yang cukup bijak lah, saya kira. Nah, menarik. Ini sebenarnya nyambung dengan penyelenggara. Kalau usulan seperti ini, bagaimana menciptakan calon pemimpin yang baik, kemudian bagaimana menunjukkan sistem yang baik, kemudian sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik. Nah, saya mau tanya pada berikut selaku penyelenggara, dari perjalanan sekian tahun pemilu ini berlangsung, kemudian menghasilkan proses seperti ini, dalam bahasa politiknya bahwa muncul animo masyarakat yang berbeda terhadap pilkada dengan pileg. Nah, pemilihan kepala daerah berbeda animo masyarakatnya, pileg berbeda. Ada gak sangkut pautnya dengan partai politik? Kenapa? Ujung-ujungnya kadang-kadang orang berpikir begini, ngapainnya visi-visinya lu mana itu partainya berbicara berbeda akan berbeda. Nah, apa langkah-langkah yang barangkali KPU sudah persiapkan untuk menyongsong pemilu yang akan datang, buat untuk menyempurnakan yang lebih baik lagi? Ya baik, jadi kalau saya ya nanti buku saya kan sebelah terbit. Saya bikin selama 21 tahun jadi penyelenggara beberapa hal yang penting saya lakukan, yaitu kita harus memperbaiki gaya-gaya kampanye kita. Kan? Gaya-gaya kampanye baliho, spanduk itu udah lupakan saja. Karena kemarin saya sudah coba. Dari 2019 saya mengusung tema pilkada ataupun pemilu itu adalah Green Election. Itu dalam rangka apa? Ingin menyelamatkan alam Bali. Coba kita lihat sekarang, spanduk-spanduk bertonton itu masih ada di Pol PP. Mau dibawa kemana? Ya. Sementara lingkungan itu nggak boleh dibuang ke TPA. Dan masyarakatnya, Bapak Ibu sekalian, itu sudah nggak mau dipasangin baliho, tapi kenapa masih saja gitu? Tapi ada satu kabupaten kemarin yang menerapkan Green Election. Ya, jadi
ingin itu kita lakukan semua. Tawanan kemarin Ya. tanpa ada baliho, hanya diatur oleh penyelenggara Iya. saja. Kalau itu bisa dilakukan, ya minimal, ya oke lah kita sekarang belum bisa total. Betul. Minimal dari pasar Bandung tuh nggak perlu pasang baliho. Sudah ada videotron, ngapain coba? Dan itu lebih menarik, atraktif kan? Dan kenapa nggak dibikin video pendek ke orang per orang? Nama saya si A gitu misalnya. Saya calon bupati atau di mana? Saya track record saya ini yang sudah saya buat untuk bangsa dan negara dan akan saya bawa ke sini Bali ke depan. Itu kan cukup daripada begini aja pinggir jalan. Karena koneksi ada. Gimana caranya mereka anak-anak muda ini ya berinteraksi? Sekarang dengan medsos itu bisa berinteraksi lebih bagus. apa yang misalnya ada gratis. Gila apa jadi pinjaman ngoyong? di Paste. Pecahnya kalau media sosial gitu. Ya, ini yang mesti dikembangkan untuk sekali lagi menyasar Gen Z yang akan terus bonus demografi kita ini akan semakin banyak orang muda. Benar, betul. Nah, kemudian berikutnya saya berharap ke depan itu tadi dijelaskan kita itu harus bersama-sama melakukan pendidikan politik. Nah, ini ya semuanya diserahkan ke kita. padahal sebenarnya maaf, saya potong. Pendidikan politik itu kan setahu saya yang pernah saya dengar itu diberikan kepada partai, ada ban pol itu Iya. yang difungsikan untuk memberikan pendidikan politik baik kepada kadernya, kepada konstituen. Ya, Bagaimana? konsepnya itu sebenarnya kalau menurut saya jangan diubah lagi ke yang mendapat kursi aja. Semua partai politik peserta pemilu kan ada konstituennya yang Ya, memilih. betul. Diuangkan aja itu berapa mereka dapat sehingga mereka dapat dana untuk pendidikan politik. Jangan yang sudah dapat kursi baru boleh. Kenapa yang lain terus gimana? Ya karena yang lainnya ada kursi berdiri ikuti pendidikan nggak kuat ya. Ya. Makanya yang harus yang dapat kursi saja yang bisa ikut pendidikan. Yang nggak dapat kursi masa menjunjung awalnya. Kasih mungkin. Ya maka itu saya berharap saya berikan masukan. Kemarin juga evaluasi di Jakarta saya sudah sampaikan. Ya, karena saya udah nggak bakal lagi jadi pendengar. Sudah pasti, udah 25 tahun nanti 2028 saya udah cukup lah biar adik-adik yang lain yang lebih bagus-bagus. Ini saya berikan penekanan dalam rangka pendidikan politik itu jangan menjelang pemilu aja. Ini kan semua partai politik ngundang kami itu saat mau pemilu baru. Kenapa nggak setiap saat? Ya konstituennya di mana? Ya, jadi anggaran yang diberikan saya mendorong kalau di provinsi itu naikkan iya. Kan nggak bisa pemerintah saja. Partai politik punya peran besar mensejahterakan rakyat. Ya, ini yang harus dipolakan. Kalau ini sudah benar, saya yakin dan percaya masyarakat mulai simpati, tertarik, apalagi proses rekrutmennya itu berjenjang betul gitu. Jangan belum apa-apa loncat langsung. Belum, ini harus betul diberikan pemahaman. Bahkan saya setuju kalau di legislatif lagi ya, atau itu harus ada sertifikatnya yang dikeluarkan oleh Lemhanas. Ada materi yang harus dia tahu dulu, jangan begitu di DPR baru belajar. Betul. Ya, ya jadi dia sudah paham mainnya di. Dia akan tinggal di komisi berapa, apa tugas komisi ini, dapat komisi atau tidak. Bisa bertingkat. Kalau misalnya tingkat A untuk DPR kabupaten, tingkat B ini dipahami untuk DPR RI, tingkat itu harus segera terjadi. Karena jangan orang yang nggak tahu apa-apa masuk ke sana karena banyak uang, apalagi money politik misalnya ya sudah. Kayak gini-gini doang nggak ada. Enggak, DPR malu meraja. Makanya ada hal yang menarik dari pernyataan Ligum dan juga Bilman tadi bahwasanya memang kita perlu pendidikan politik yang lebih penting karena kadang-kadang politik dianggap hal yang kotor. Kemudian politik dianggap hal yang hina. Atau politik dianggap hal yang biasa-biasa saja. Ke depan Setubara dengan dialog kita hari ini bisa mengubah generasi muda kita bahwasanya setiap hal perlu politik. Ya bagaimana kita menciptakan negara yang baik? Jadi kita menunjukkan 3 hal. Kalau menciptakan negara yang baik harus ada parlemen yang baik. Kalau sudah parlemennya baik sehingga masyarakatnya akan sejahtera. Good government, good parliament, good citizen. Wah, baik. Satu closing statement dari Benyamin Subandat. Saya minta satu menit, silakan untuk menyampaikan apa pesan untuk ke depan, bagaimana kita menyongsong pemilu ke depan dan generasi muda ke depan. Silakan. Ya kita berharap politisi-politisi yang ada itu bisa menghasilkan negarawan, tidak hanya
itu kan things about power, hanya berpikir tentang kekuasaan, bagaimana mempertahankan kekuasaan. Itu masalah haram dan halal itu ya bau lah. Ya. Tapi kalau negarawan kan beda. Things about next generation, think about our country. Pikir tentang negara kita ke depan, tentang generasi kita, generasi kita. Nah ini yang kita pikirkan, pikir tentang lingkungan seperti apa. Sehingga misi yang dibuat tidak hanya 5 tahun, tapi juga nanti jauh ke depan. Nah itu yang kita harapkan. Dan karena itu ajarkan anak-anak kita, kaum milenial, kaum Gen Z ini untuk bisa menjadi negarawan yang jujur, berintegritas, dan juga mempunyai visi untuk membawa negara menjadi lebih baik. Iya, luar biasa. Sekarang bingung, kita berikan waktu 1 menit untuk closing statement-nya. Ya, kalau saya berharap kita harus melakukan percepatan segalanya. Bapak Ibu sekalian, di luar negeri sudah mulai dengan artificial intelligence kita melakukan pemilu itu. Ya, kalau kita terus begini hanya ribut masalah baliho aja, perobekan aja, pasangan dan lain sebagainya, ini jauh sudah kita tertinggal. Maka ke depan perbaikan evaluasi dilakukan. Sekali lagi basisnya harus data, basisnya harus scientific. Ya, dan ke depan siapa yang akan mengawal pemilu ini harus mengerti tentang artificial intelligence. Yakin dan percaya 5 tahun ke depan artificial intelligence akan menjadi ya tumpuan kita semua. Karena kalau kita mau dengan baik pemanfaatan teknologi akan menciptakan demokrasi yang lebih tertata. Saya yakin dan percaya. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih semua masyarakat Bali ya yang sudah support kami sehingga kami jadi terbaik di Indonesia. Ya, Astung Kada, terima kasih. Tepuk tangan dong semuanya pemirsa yang ada di yang di rumah. Ya. Itu sebuah ungkapan yang luar biasa, sebuah penyampaian yang luar biasa dari seorang penyelenggara KPU dan juga Minimal Bali sebagai pengamat politik. Baik, diskusi sudah kita lakukan, tetapi satu hal menjadi sebuah kata kunci kita bahwa diskusi bukan akhir dari segala perdebatan kita. Diskusi adalah sebuah jalan untuk mencari titik terang, titik temu, bagaimana kita mewujudkan hal yang positif di kemudian hari. Kalau negara sudah berpikiran positif, kemudian masyarakat sudah berpikiran yang positif, Astung Kada keluarga pun akan menjadi hal yang sangat positif. Saya, Agus Golden Sengap, mengucapkan terima kasih atas atensi pemirsa yang berbahagia. Jangan lupa tetap berpikiran positif, karena di balik pemikiran yang positif akan terjadi hal yang sangat menggembirakan kita bersama. Mari kita jaga Bali dengan menjaga Taksu Bali ke depan tetap ajak dan lestari. Bersama dulu. Ya. Giring sareng-sareng, jagalah lestarian. Giring sareng-sareng, laksana yang ditekan. Hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan bisa terwujud sehingga pemilu bisa damai sama-sama. Izinkan jawab pamit.